Dalam sejarah sepak bola modern Italia, tidak ada dominasi yang lebih absolut dibandingkan apa yang dilakukan Juventus antara tahun 2011 hingga 2020. 9 tahun, 9 Scudetto berturut-turut, sebuah dinasti yang seolah mengatakan bahwa trofi Serie A adalah properti pribadi keluarga Agnelli. Kala itu, Allianz Stadium adalah benteng yang tak tertembus. Tim lawan datang dengan rasa takut, dan si Nyonya tua bermain dengan aura tak terkalahkan. Namun, roda nasib berputar lebih cepat dari yang kita duga. Hari ini, di penghujung tahun 2025, kita melihat Juventus yang berbeda, bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan raksasa yang sedang sakit. Sejak rentetan juara itu terputus, Juventus seperti kehilangan kompas. Pelatih datang dan pergi, mulai dari eksperimen Pirlo, kembalinya Allegri, hingga era baru saat ini. Namun hasilnya nihil. Bongkar pasang pemain dilakukan setiap jendela transfer, ratusan juta euro digelontorkan, tapi puzzle itu tak kunjung utuh. Padahal, jika kita bicara jujur, secara kualitas individu, skuad Juventus hari ini tidak kalah mentereng dibanding Inter Milan, Napoli, atau AC Milan. Lantas, apa yang salah? Mengapa di pertandingan-pertandingan krusial, pasukan Bianconeri justru tampil seolah kehilangan nyawa? Kemana perginya Grinta, semangat juang sampai mati, yang dulu menjadi identitas mereka? Dalam video ini, kita akan membedah tuntas krisis yang sedang melanda Juventus di musim 2025-2026 ini. Dari posisi klasemen yang memalukan di pekan ke-13, cedera horor Dusan Vlahovic, hingga ancaman nyata kehilangan permata Turki, Kenan Yildiz, ke tangan Real Madrid atau Manchester City. Selamat datang di Firmok, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke kekacauan musim ini, kita harus melihat konteks musim lalu. Musim 2024-2025 sebenarnya memberikan secercah harapan palsu bagi Juventini. Keberhasilan menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan Atalanta di final adalah momen manis. Itu adalah trofi yang dirayakan dengan sukacita, seolah menjadi sinyal bahwa Juve telah kembali. Tapi, trofi itu menutupi borok yang sebenarnya terjadi di Liga. Mari kita lihat faktanya. Juventus mengakhiri musim lalu di posisi keempat. Bukan juara, bukan runner-up, bahkan bukan peringkat 3. Mereka finish di posisi terakhir zona Liga Champions dengan jarak yang sangat tipis, hanya 1 poin dari AS Roma di peringkat kelima. 1 poin. Bayangkan betapa dekatnya Juventus dengan kegagalan total musim lalu. Dan sayangnya, tren negatif itu bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah pola yang berlanjut hingga hari ini. Masuk ke musim 2025-2026, ekspektasi fans tentu saja Scudetto. Tidak ada target lain bagi klub sebesar Juventus. Namun, realita di lapangan menampar mereka dengan keras. Sekarang kita berada di pekan ke-13, hampir setengah musim berjalan. Di mana posisi Juventus? Mereka terdampar di peringkat 7 klasemen sementara. Ini bukan posisi yang layak bagi pemilik 36 gelar Scudetto. Mari kita bedah statistiknya. Dari 13 pertandingan, Juve hanya mampu meraih 6 kemenangan. Sisanya 5 kali imbang dan 2 kali kalah. Angka 5 hasil imbang inilah yang menjadi penyakit kronis di era sepak bola modern, di mana kemenangan bernilai 3 poin, hasil imbang itu tak ubahnya seperti kekalahan yang tertunda. Juventus terlalu sering membuang poin melawan tim-tim kecil yang seharusnya bisa mereka lumat. Mereka tidak kalah secara teknis, tapi mereka kalah dalam perlombaan maraton menuju juara. Dengan statistik seperti ini, Juventus bukan lagi penantang gelar. Mereka kini hanyalah tim papan tengah yang sedang berjuang untuk sekedar masuk zona Eropa. Jika performa tim yang angin-anginan belum cukup membuat pusing manajemen dan pelatih, kabar buruk dari ruang medis J Medical datang bagaikan petir di siang bolong. Dusan Vlahovic, bomber utama, tumpuan gol, dan pemain dengan gaji tertinggi di skuad, mengalami cedera serius. Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa striker Serbia ini harus menepi setidaknya hingga bulan Februari 2026. Ini adalah bencana taktis. Kenapa? Karena kita memasuki periode paling sibuk dalam kalender sepak bola, winter period.
Desember dan Januari adalah bulan di mana jadwal padat dan poin-poin krusial diperebutkan. Tanpa Vlahovic, Juventus kehilangan satu-satunya referensi murni di lini depan. Siapa yang akan menggantikannya? Arkadius Milik yang rentan cedera atau memaksakan skema false nine yang belum tentu efektif melawan pertahanan rapat khas tim-tim Serie A. Tanpa Vlahovic, Juventus kehilangan garansi 15-20 gol per musim. Beban mencetak gol kini harus dipikul oleh para gelandang dan penyerang sayap yang jujur saja konsistensinya masih dipertanyakan musim ini. Absennya Vlahovic bukan hanya soal hilangnya seorang pemain, tapi soal hilangnya rasa takut di mata bek lawan. Tanpa predator di kotak penalti, lawan akan lebih berani menekan Juventus dan ini resep untuk bencana lebih lanjut. Di tengah kegelapan performa tim dan badai cedera ini, ada satu cahaya yang bersinar terang, Kenan Yildiz. Pemuda asal Turki ini telah berevolusi dari sekedar wonderkid menjadi tulang punggung permainan ofensif si nyonya tua. Visi bermainnya, dribblenya, dan keberaniannya mengambil keputusan menjadikannya idola baru di Turin. Dia adalah pewaris nomor 10 yang layak secara talenta. Namun, justru disinilah letak bahayanya. Dalam sepak bola, pemain dengan talenta sebesar Yildiz memiliki ambisi yang sepadan. Dia ingin juara, dia ingin mengangkat trofi Liga Champions, dia ingin bersaing memperebutkan Ballon d'Or. Pertanyaannya adalah, bisakah Juventus memfasilitasi mimpi itu saat ini? Jika melihat kondisi sekarang, posisi 7 klasemen, permainan yang tidak konsisten, dan proyek yang tampak stagnan, jawabannya meragukan. Dan keraguan inilah yang dicium oleh hiu-hiu besar Eropa. Kabar yang beredar dari lantai bursa transfer semakin kencang. Real Madrid yang selalu mencari Galactico muda dikabarkan mulai memantau situasi Yildiz sebagai suksesor jangka panjang di lini serang mereka. Di sisi lain, Manchester City dengan kekuatan finansialnya juga siap membajak sang gelandang jika ada celah sedikit saja. Situasinya sederhana tapi mengerikan bagi Juventini. Jika Juventus gagal lolos ke Liga Champions musim depan, atau jika mereka gagal menunjukkan proyek yang meyakinkan, apa alasan Kenan Yildiz untuk bertahan? Loyalitas itu mahal, tapi karir pemain sepak bola itu singkat. Yildiz tidak akan mau menghabiskan masa emasnya di tim yang hanya berjuang untuk posisi 4 besar. Jadi, apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah akumulasi masalah yang bisa meledak kapan saja. Kualitas mentalitas yang merosot tajam pasca era 9 Scudetto. Posisi klasemen yang mengkhawatirkan di pekan ke-13. Absennya mesin gol utama hingga Februari. Dan potensi eksodus bintang masa depan karena ketidakjelasan proyek klub. Manajemen Juventus harus bertindak cepat di bursa transfer Januari ini. Mereka tidak bisa hanya duduk diam menunggu Vlahovic sembuh. Mereka butuh solusi instan untuk lini depan, dan yang lebih penting, mereka butuh mengembalikan spirit Juventus yang hilang. Jika paruh kedua musim ini tidak ada perubahan drastis, kita mungkin sedang menyaksikan keruntuhan permanen sebuah dinasti. Dari penguasa Italia menjadi tim mediocre yang hidup dari kejayaan masa lalu. Dan bagi fans Juventus, itu adalah mimpi buruk yang paling menakutkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Juventus mampu bangkit mengejar ketertinggalan poin dan masuk ke zona Liga Champions di akhir musim? Dan apakah kalian yakin Kenan Yildiz akan tetap setia berbaju hitam putih jika Madrid datang mengetuk pintu? Tuliskan analisis dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Diskusi ini menarik karena menyangkut nasib salah satu klub besar di dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berita bola terkini lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!